Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, ini kembali lagi bersama aku di channel ini. Ya udah sekitar 1 tahun ya aku gak upload. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu bakal membahas tentang kebutuhan, keinginan, skala prioritas, dan kelangkaan. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, kalian jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain guys. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi yang pertama itu ada kebutuhan dan keinginan. Apa sih maksudnya kebutuhan itu? Nah, jadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera. Nah, terus kita juga ada ini jenis-jenisnya. Nah, kita ke jenis yang pertama dulu, yaitu jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Jadi jenis-jenis menurut intensitasnya ini kebagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita ke yang primer dulu ya. Nah, apa sih maksudnya kebutuhan primer? Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Nah, jadi itu yang wajib lah ini. Nah, terus yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini maksudnya jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap. Karena kebutuhan ini tidak begitu wajib untuk dipenuhi alias hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan primer saja. Contohnya pakaian adalah kebutuhan primer. Nah, tapi pakaian dengan corak itu dan warna tertentu itu sekundernya ya, guys. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier dapat disebut sebagai kebutuhan yang bersifat mewah, ya berbau mewah. Hal tersebut karena tujuannya untuk kesenangan pribadi saja. Dan setiap individu itu ya memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Nah, kita ke yang kedua yaitu jenis kebutuhan menurut bentuk. Nah, yang menurut bentuk ini kebagi menjadi 2, yaitu fisik dan rohani, guys. Nah, fisik sesuai namanya ya untuk kebutuhan fisik. Contohnya ada makanan dan olahraga. Yang rohani juga sesuai nama sih. Contohnya ibadah. Nah, terus kita yang ketiga menurut waktu. Nah, yang waktu juga kebagi jadi 2, yaitu sekarang dan masa depan. Yang maksudnya sekarang ini yaitu yang mendesak. Contohnya obat untuk orang sakit. Terus ada untuk masa depan. Ini itu buat kebutuhan di masa depan. Contohnya ada tabungan, asuransi. Dan jenis terakhir yaitu jenis menurut subjek. Nah, yang subjek juga kebagi menjadi 2 cuy, yaitu individu dan kelompok. Individu untuk diri sendiri, contohnya pakaian, dan kelompok ya untuk kebutuhan bersama. Yaitu contohnya pasar, jalan raya, sekolah. Nah, terus kita juga ada skala prioritas. Kelangkaan dapat diatasi dengan mengelola sumber daya ekonomi. Karena sumber daya relatif terbatas, maka manusia dihadapkan pada pilihan. Mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mana yang harus ditunda atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali. Dalam ekonomi dikenal istilah trade-off, yang artinya jika kita menambah barang X, maka kita harus mengurangi barang Y. Hal inilah yang membuat manusia dihadapkan dengan pilihan. Pilihan tersebut harus diurutkan dari yang paling penting atau mendesak hingga yang tidak terlalu penting. Nah, itu bisa disebut dengan skala prioritas. Nah, ini tuh harusnya tuh ada menentukan skala prioritas sama tabel kalau nggak salah, tapi kayaknya aku lupa masukin deh. Ya udah, kita langsung aja ke yang kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Nah, jadi kelangkaan itu adalah kondisi ketika jumlah permintaan melebihi jumlah sumber daya yang tersedia. Kelangkaan merupakan peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Kelangkaan berarti alat pemuas yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia atau untuk memperolehnya, membutuhkan suatu pengorbanan baik uang maupun lainnya. Ya mungkin maksudnya butuh lebih banyak uang atau butuh lebih banyak pengorbanan. Nah, faktor penyebab kebutuhan meningkat yaitu ada meningkatnya populasi,
memperluas lingkungan sosial, kemajuan ilmu teknologi, kemajuan tingkat kebudayaan manusia, dan faktor yang menyebabkan terus yang kedua ada faktor yang menyebabkan sarana kepuasan terbatas. Nah, jadi itu tuh ada penggunaan sumber daya berlebihan, terbatasnya kemampuan SDM, kerusakan SDA alam, teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mungkin singkat, tapi terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.